Halo Kitalas, di video kali ini masih dalam rangka pertandingan antar klub. Dan di sebelah sini ada Ian dan Kosta, dan sebelah sana aku nggak tahu siapa namanya. Yang satunya namanya Michael. Di video kali ini aku ingin bahas mengenai peran karakter seseorang terhadap skillnya. Sebelumnya aku mau minta maaf jika pembahasan yang akan aku lakukan menyinggung seseorangnya. Dan pembahasanku itu bukan sepenuhnya benar, dan itu hanya pendapatku pribadi. Tapi akan aku coba untuk fair dengan melakukan pembahasan secara umum. Yang pertama, kita tahu kalau ada orang yang introvert dan extrovert ya. Tapi mungkin nggak banyak yang tahu kalau orang yang introvert itu sebenarnya bukan melulu pendiam, tapi memang dia lebih nyaman untuk diem. Jadi kalau secara umum kita lihat itu tipe orang kan ada dua, satu yang introvert, satu extrovert. Dan kalau orang yang extrovert tuh ngecharge energinya mereka itu dengan cara kumpul-kumpul bersama terus guyon-guyon gitu. Itu mereka dapat kekuatan energi baru. Tapi kalau yang introvert biasanya mereka kalau dalam situasi yang santai terus diam menyendiri itu dia lagi ngecharge. Orang introvert bisa aja cerewet kalau udah dekat sama seseorang. Dan kalau orang ekstrovert mungkin kalau lagi bad mood dia bisa aja diem aja terus. Tapi kita nggak mau bahas tentang psikologi ya. Tapi ada beberapa karakter manusia ya, memang setiap manusia itu nggak sama ya. Bahasa kerennya itu setiap manusia itu unik. Tapi kalau aku pribadi bilang unik itu artinya aneh. Jadi setiap orang itu punya anehnya tersendiri. Dan anehnya itu dibentuk dari karakternya, dibentuk dari keluarga atau ya masa lalunya dia gitu. Selain juga ada kayak ini karakter turunan. Biasanya kan ada orang yang kalau ngerasani orang itu, oh pancene koyok bapak mbok ini. Itu berarti ada karakter dari orang tua yang nggak disukai oleh orang lain. Terus ngelihat anaknya kok karakternya sama, jadi dibilang karakternya turunan dari orang tuanya. Beberapa hal yang kita bisa masukkan dalam dunia badminton ya, misalnya orangnya pemarah gitu. Jadi kalau diprovokasi sama lawan terus dia marah, permainannya jadi rusak. Tapi marah itu juga bisa berguna jika digunakan di waktu yang tepat. Misalnya kita diejek atau diolok-olok oleh lawan gitu, atau di smash kena muka kita terus kita nggak terima. Ya itu kita kalau marah juga nggak apa-apa. Asal nggak nyebrang sampai lapangan lawan terus mukul lawannya ya. Kan ada dulu yang pemain Thailand kalau nggak salah, itu karakternya buruk sekali sebagai atlet. Sebenarnya nggak pantas sih, kalau kan atlet itu dilihat seluruh dunia ya, bisa sampai kejar-kejaran terus memukul lawannya karena diprovokasi terus. Dan itu sebenarnya tugasnya dari umpire sih atau wasit untuk menenangkan. Tapi kalau nggak bisa menenangkan ya harus dipanggilkan security.
Nah, kalau udah diprovokasi lawan terus kita marah, tapi setengah ngontrol ya, jadi nggak mainnya nggak amburadul, itu kita bisa aja langsung balas untuk nambah semangat kita, semangat untuk menyerang. Terus kebalikannya ada juga orang yang kalau diprovokasi tetap mainnya santai, tenang. Jadi diserang terus kita nggak bales nyerang, tapi balesnya blessing gitu. Dan itu juga bisa mempengaruhi kemenangan. Jadi kalau orang yang santai, kalau aku sih berpikir bahwa orang yang mentalnya itu nyantai itu lebih bisa menang. Nah ini kayak Michael gini kok sering nyangkut ya smashnya atau sering turun ke lantai di daerahnya sendiri. Ya kemungkinan dia itu nggak tenang, makanya sering nyangkut atau sering out. Tapi bukan berarti Michael pemarah ya, cuman dia nggak bisa ngontrol emosi aja. Kalau tentang atlet ya, aku punya beberapa temen yang atlet walaupun bukan dari cabang badminton juga. Tapi biasanya mereka itu diikutkan oleh pelatihnya ke kayak pembinaan karakter gitu. Ya aku nggak tahu apa yang mereka ajarkan di situ ya, karena aku sendiri nggak pernah ikut kayak gitu-gitu. Tapi pernah aku lihat di YouTube-nya Agripina, dia pernah wawancara seorang coach gitu. Kayaknya yang diwawancara itu papanya sendiri. Dia beliau bilang kalau atlet itu kan biasanya ada kayak psikolognya. Jadi sebelum tanding itu mereka kayak ada motivatornya gitu. Terus di ya kalau misalnya menghadapi masalah, menghadapi ketakutan tuh harus bagaimana. Salah satunya ya dengan mengulang-ulang kata-kata positif. Terus kalau main double juga saling menyemangati atau menenangkan temennya yang mungkin agak gusar atau marah atau terlalu terburu-buru. Kayak gitu itu diajarin, jadi bukan memang karakter bawaan dari keluarga atau bawaan dari diri kita sendiri, tapi itu bisa dipelajari. Kalau bicara tentang pemain yang baru-baru ini, siapa itu yang dari Indonesia yang bilang komentarnya negatif tentang uh, relawan yang dari Thailand ya, itu ya jelas nggak bagus. Tapi yang bagus atlet yang menurutku karakternya bagus tuh ini Victor Axelsen. Meskipun sama wasit ada raketnya dia ngenain net, tapi sama wasitnya dibilang enggak. Terus habis dia serve dikembalikan oleh lawan, terus sama dia nggak diterima, nggak diambil. Jadi poinnya memang diberikan ke lawannya. Itu karakternya bagus. Terus waktu ada pemain lawan yang jatuh terpeleset di dekatnya dia, di dekat net, dia langsung menghampiri dan tanya apa dia nggak apa-apa dong, kenapa. Jadi bagus sekali karakternya. Walaupun waktu main itu dia itu sangar ya, jadi kalau mau nyerang ya nyerang sungguhan, tapi sebenarnya karakternya baik. Mumpung bicara tentang karakter, aku ingin bahas mengenai klub-klub sosial yang seperti ini ya. Jadi bukan klub-klub yang dipersiapkan untuk atlet main pertandingan ya. Jadi kayak cuman hobi aja. Itu kadang di grup-grup yang aku temui selalu tanya, nanti siapa aja yang main? Terus itu maksudnya tanya
Kalau menurutku pribadi, mereka itu tanya karena pingin lihat pemain siapa aja yang datang, mainnya bagus atau enggak. Kalau yang main enggak bagus semua yang daftar, terus dia bilang enggak bisa main atau enggak bisa datang. Tapi kalau ada satu dua yang dia tahu mainnya bagus, terus dia mau datang. Berarti cari lawan yang bagus mainnya, nggak mau lawan yang biasa-biasa. Walaupun kalau udah dua sebenarnya ya nggak seberapa perlu untuk lawan yang bagus, cukup bisa main olahraga itu cukup. Tapi kadang kalau masih muda memang mesti cari lawan yang bagus atau partner yang bagus mainnya. Kalau dipikir-pikir, ngapain nyari lawan yang bagus, nanti kalah. Tapi kalau anak muda mungkin merasa aku harus lebih hebat dari orang itu. Nah, makanya dia kepingin daftar. Terus ada lagi yang ya kalau dalam satu klub itu skillnya kan nggak sama ya. Ada yang bagus mainnya, ada yang biasa, ada yang pelajaran yang sama sekali nggak bisa gitu. Terus waktu main misalnya ada yang bagus-bagus ada 3, terus yang nggak bagus ini masuk lapangan pingin main lah. Aku nggak ngerti maksudnya dia kok masuk ke situ kenapa gitu. Apa kepingin diserang terus atau disemesi atau belajar menerima semes atau kepingin diakui kemampuannya juga nggak kalah sama mereka gitu. Ya itu nggak apa-apa sih, sah-sah aja kalau mau gabung dengan yang bagus-bagus mainnya. Tapi ya harus memperbaiki diri sendiri juga. Terus memperlengkapi skillnya supaya lebih baik. Itu ibarat kayak gini. Perang yang 3 itu tank, terus kamu datang cuman bawa bambu runcing. Nah, senjatamu apa buat melawan mereka gitu. Kalau untuk pembelajaran ya sebaiknya jangan terlalu nyomplang sih kalau kalian masuk di situ, kecuali memang sama-sama kenal ya. Kalau kenal kan ya nggak diserang terus gitu. Tapi kalau nggak kenal, 3 orang masuk terus lawannya nggak kenal, mainnya bagus, ya otomatis yang paling lemah yang diserang. Nah, hal-hal kayak gitu itu juga termasuk karakter sih menurutku. Kalau bicara karakter negatif seseorang itu kan ada macam-macam, kayak merasa sombong, terus merasa udah yang paling hebat gitu. Atau merasa benar sendiri dibilangin temen, terus nggak mau terima pendapat orang lain gitu. Kok gitu, aku sendiri sama netizen di TikTok juga sering dihina-hina. Katanya tekniknya salah, ininya salah, itu fault dan sebagainya. Ya kalau salah coba dibuktikan dengan kasih saya aturannya BWF nomor berapa. Nanti kalau memang benar-benar terbukti sama aturan saya melanggar aturan, ya saya minta maaf, nanti saya rubah tekniknya. Tapi selama kalian nggak bisa membuktikan ada aturan yang seperti itu, ya berarti kamu juga nggak tahu itu benar atau salah, cuman menganggap yang aku lakukan salah. Mungkin kalian belajar dari coach yang selalu bilang kalau teknik seperti itu salah. Sebenarnya salah atau dilarang atau nggak boleh itu kan beda ya. Kalau secara hukumnya atau peraturannya nggak bilang spesifik kalau itu salah, ya sebenarnya nggak salah. Cuman kalau melakukan pakai teknik itu hasilnya mungkin nggak sebagus yang teknik
yang diajarkan coach lain gitu. Ya bisa jadi coachnya untuk gampangnya bilang salah. Padahal kalau salah itu bukan berarti dilarang. Oke, nggak cukup sih ngomongin karakter pada video yang nggak lama, cuman 17 menit. Jadi sampai gitu aja sih komentar-komentar dari aku. Kalau kalian punya pendapat lain atau nggak terima dengan pendapatku, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kalau aku nggak seneng komentarnya ya nanti aku hapus. Enggak. Ya kalian bebas mau tulis apapun di sini, nggak apa-apa. Yang penting aku cuman mau ingetin di sini bahwa kalian tuh harus latihan terus, belajar terus main badminton biar tambah pinter, skillnya tambah tinggi. Tapi jangan lupa untuk melatih karakter kalian. Percuma skill kalian bagus, tapi kalau tanding atau di luaran karakternya buruk, nanti dinilai masyarakat. Apalagi kalau kalian udah jadi atlet, dilihat orang banyak. Jadi nggak boleh mikirin diri sendiri, mesti mikirin orang banyak atau klubnya atau nama negara kalau kelak kalian nanti jadi atlet nasional. Oke guys, gitu aja ya. Selamat menikmati akhir dari pertandingan ini atau permainan ini. Kira-kira siapa yang menang? Jangan lupa like dan subscribe kalau memang kepingin dapat ceritaan cerita-cerita dari aku ya. Kalau bicara soal teknik sih nggak ada yang benar dan yang salah sih menurutku. Kalau kalian bisa dapetin poin dengan cara yang kalian biasa lakukan ya nggak apa-apa. Tapi balik lagi ke karakter, kadang ada orang yang nggak terima kalau tekniknya orang lain tuh nggak sama dengan yang dia biasa lakukan. Oke, gamenya udah selesai. Yang menang Ian dan Kosa. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Ini juga karakter yang satu ini. Karakter tidak sopan, jangan ditiru ya. Dadah.